Halo Bu Ingratna dan dosen-dosen lainnya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ekspor keju Indrakila ke Perancis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ansel. Saya Syarifan Steven. Saya Steven Hendra Diuda. Dan saya Vivian Agnes. Next. Nah, di sini jadi kami akan membahas tentang strategi wilayah, mode masuk pasar luar negeri, strategi pemasaran global, dan strategi MSDM. Next. Strategi wilayah. Yang pertama adalah standarisasi. Strategi standarisasi mengacu pada membuat produk yang sama di seluruh pasar global. Dalam hal ini, produk keju Indragila akan diproduksi dan dipasarkan dengan cara yang sama di Perancis seperti di negara-negara lain. Ini mungkin cocok untuk pasar Perancis karena mereka cenderung memiliki preferensi yang serupa dengan pasar internasional untuk produk keju. Yang kedua adalah lokalisasi. Strategi lokalisasi berfokus pada menyesuaikan produk dengan preferensi dan kebutuhan pasar lokal. Dalam hal ini, produk keju Indragila akan diproduksi dengan sedikit modifikasi untuk memenuhi preferensi rasa, tekstur, dan aroma yang disukai oleh konsumen Prancis. Yang ketiga ada transnasional. Strategi transnasional melibatkan kombinasi dari strategi standarisasi dan lokalisasi. Dalam hal ini, produk keju Indragila akan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar Prancis, namun akan diproduksi dengan cara yang sama di semua pasar global. Ini memungkinkan penyesuaian dengan preferensi lokal sambil mempertahankan identitas merek global. Next. Jadi mode yang masuk ke pasar luar negeri, yang pertama ada mode ekspor. Produk keju Indragila ini diekspor ke pasar Prancis dengan menggunakan jasa agen atau distributor lokal. Keuntungannya dari metode ekspor ini adalah biaya dan resiko yang rendah, namun kelemahannya adalah kontrol yang rendah atas produk di pasar luar negeri. Kemudian yang kedua ada mode lisensi. Perusahaan memberikan hak kepada perusahaan di luar negeri untuk menggunakan teknologi, merek dagang, atau produk perusahaan dengan imbalan royalti. Kemudian yang ketiga ada mode kontrak manufacturing dan management. Perusahaan Indragila akan menyerahkan spesifikasi dan desain produk kepada pihak kontraktor di negara tujuan ekspor yang akan bertanggung jawab atas produksi tersebut. Kemudian yang keempat ada mode turnkey product. Perusahaan memegang kontrol penuh terhadap proyek tersebut, mulai dari desain, konstruksi, hingga pengoperasian, dan menghasilkan produk akhir yang siap untuk digunakan atau dijual. Kemudian yang kelima ada mode franchise. Perusahaan keju Indragila dapat membangun jaringan warabala waralaba di Prancis dengan memperbolehkan pihak lain untuk membuka gerai-gerai Indragila cheese di Prancis. Kemudian yang terakhir ada mode FDI atau Foreign Direct Investment. Jadi FDI ini adalah suatu cara untuk melakukan investasi langsung di luar negeri dengan membeli aset atau membangun fasilitas produksi di negara tujuan ekspor. Beberapa strategi FDI yang dapat dilakukan antara lain ada Greenfield. Greenfield strategi adalah cara untuk membangun fasilitas produksi baru di luar negeri dari awal. Kemudian yang kedua ada acquisition strategi. Jadi strategi ini
merupakan cara untuk membeli perusahaan yang sudah ada di luar negeri dengan tujuan ekspor. Dalam hal ini, perusahaan Indrakila dapat membeli perusahaan keju lokal di Prancis yang sudah ada dan mengambil alih operasinya. Kemudian yang ketiga ada joint ventures. Jadi joint ventures ini adalah cara untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal di negara tujuan ekspor. Dalam hal ini, perusahaan Indrakila dapat membentuk kemitraan dengan perusahaan keju lokal di Prancis untuk memproduksi keju Indrakila. Next. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global untuk produk keju Indrakila yang diekspor ke Prancis adalah aspek distribusi dan komunikasi. Berikut adalah analisis kesesuaian strategi pemasaran global dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut. Yang pertama, aspek distribusi. Dalam memilih strategi distribusi untuk produk keju Indrakila yang diekspor ke Prancis, perlu dipertimbangkan faktor-faktor biaya, ketersediaan, dan efektivitas distribusi. Beberapa strategi distribusi yang dipertimbangkan adalah distribusi melalui agen atau distributor. Strategi ini melibatkan penggunaan agen atau distributor yang sudah ada di pasar Prancis untuk mendistribusikan produk keju Indrakila. Kemudian yang kedua, distribusi langsung. Strategi ini melibatkan pengiriman produk keju Indrakila langsung dari pabrik di Indonesia ke konsumen di Prancis. Kemudian berikutnya ada aspek komunikasi. Dalam memilih strategi komunikasi untuk produk keju Indrakila yang diekspor ke Prancis, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, bahasa, dan media komunikasi yang sesuai dengan pasar Prancis. Kemudian beberapa strategi komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, iklan di media massa. Strategi ini melibatkan penggunaan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk mempromosikan produk keju Indrakila kepada konsumen Prancis. Kemudian yang kedua, promosi penjualan. Strategi ini melibatkan penggunaan promosi penjualan seperti diskon, hadiah, dan kupon untuk mempromosikan produk keju Indrakila kepada konsumen Prancis. Selanjutnya adalah strategi MSDM. Next. Untuk menganalisis kedalaman strategi MSDM, lokal dalam rangka mengoptimalkan efisiensi biaya dalam produksi keju Indrakila yang akan diekspor ke Prancis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci berikut ini. Yang pertama, penggunaan teknologi yang tepat. Teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam produksi keju Indrakila karena pemilihan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan teknologi yang efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua adalah manajemen rantai pasok yang efektif. Manajemen rantai pasok dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pengiriman produk. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sangat penting dalam mengoptimalkan efisiensi biaya produksi. Yang keempat adalah penggunaan biaya overhead. Biaya overhead seperti biaya sewa pabrik, listrik, air, dan telekomunikasi dapat meningkatkan biaya produksi. Yang terakhir adalah penerapan standar kualitas yang tinggi. Penerapan standar kualitas yang tinggi dapat membantu mengurangi biaya produksi dengan mengurangi jumlah produk yang gagal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.